Hai guys, jadi selamat datang di PR Podcast Remaja. Jadi ini tuh podcast pertama gue. Jadi gak mungkin dong gue di sini sendirian. Nah, kalian penasaran gak sih siapa bintang tamunya hari ini? Jadi langsung aja ini gue mau panggil temen gue. Ayo silakan Kak Tari dan Kak Nabila. Oh, gak ada sponsorshipnya ya di sini? Kan ini baru podcast. Oke. Podcastnya baru. Jadi sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Ya jelas mau podcast dong. Ya bahas apa gitu. Nah, jadi tuh kemarin gue tuh dapat pelajaran itu tuh tentang optik art. Optik art, oke. Iya. Pelajaran seni budaya waktu itu. Oke. Nah, Terus jadi gue tuh mau tanya nih. Oke. Optik art tuh apa sih? Optik art. Jadi optik art itu adalah salah satu aliran yang ada di seni rupa. Jadi pengertian aliran di seni rupa itu adalah sebuah gaya atau genre dalam seni rupa yang biasanya itu cenderung memperlihatkan ciri khas tertentu, menonjolkan ciri khas tertentu. Kayak aliran seni musik nih. Seni musik itu kan punya genre. Ada genre R&B, genre rock and roll, pop, blues, jazz, dan sebagainya. Nah, masing-masing dari yang gue sebutin tadi itu punya perbedaan masing-masing yang menonjol. Contohnya kayak rock and roll nih. Iya. Rock and roll kan cenderung lebih metal ya kan, yang teriak-teriak dan sebagainya. Sedangkan pop itu udah tahu kita mana pop, mana yang rock and roll. Sama seperti aliran dalam seni rupa. Terus ada berapa sih aliran dalam seni rupa itu? Ada banyak tentunya. Ada romantisme, naturalisme, realisme, kubisme, impresionisme, fauvisme, dadaisme, pop art yang terus optik art yang bakal kita bahas, terus gotik, futurisme, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi lu tanyakan apa sih optik art itu? Jadi optik art itu kalau ditelaah nih secara bahasa ada kata optik sama art. Ya. Kalau ketika gue bilang optik, apa yang terlintas di pikiran kalian? Penglihatan gak sih? Iya, kayak yang mata. Yang di jalan-jalan itu loh. Boleh. Nah, tapi kalau menurut KBBI itu optik itu adalah optik menurut KBBI itu sesuatu yang berkaitan dengan penglihatan. Sedangkan kalau art itu kan bahasa Inggris kan. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu artinya apa? Seni. Oke, jadi kalau digabung optik art itu adalah seni yang berkaitan dengan penglihatan. Betul. Tapi itu secara bahasa ya. Tapi kalau pengertian aslinya itu seni optik art itu adalah aliran yang memperlihatkan objek manipulasi visual yang bisa menipu penglihatan mata kita. Jadi kita ditipu sama optik art itu. Nah, gimana sih cara mengetahui kalau suatu karya itu menggunakan aliran optik art? Gimana cara mengetahuinya? Oke. Jadi kalau kita mau mencari seseorang biasanya kan dengan ciri-ciri kan. Berarti optik art itu juga punya ciri-ciri. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari optik art, yaitu yang pertama, karya tersebut itu bisa mengelirukan mata kita, bisa menipu mata kita. Yang dimaksud mengelirukan mata itu yang contohnya kayak gimana? Gini, ketika lu ngelihat karya tersebut itu akan memberikan impresi pergerakan, getaran, ataupun pola. Contohnya seperti ini, lu pernah lihat gak di postingan Instagram gitu, ada gambar, terus di bawahnya ada tulisan, jika Anda melihat gambar ini bergerak, berarti mata Anda lelah
atau mata Oh, anda iya, apa iya. gitu. Di Facebook banyak sih biasanya Nah, kayak gitu. itu termasuk dari contoh optic art. Seperti itu. Terus ciri-ciri yang kedua, biasanya kebanyakan bentuknya itu geometrik. Nah, terus kemudian ciri-ciri yang ketiga itu adalah garis, warna, dan bentuk yang dituangkan ke dalam optic art itu dipilih secara hati-hati. Jadi kita milih. iya bener, gak asal milih. Yang diambil dari seniman itu adalah celah dari mata kita, sehingga mata kita itu akhirnya tertipu kan. Iya. Jadi gak gampang bikin sebuah karya yang beraliran optic art gitu. Meskipun sulit tapi kan tetap bisa dipelajarin kan. Nah, tekniknya itu gimana sih? Kalau dipelajarin tuh bisa, tapi ya kayak susah gitu. Terus ada beberapa teknik untuk membuat sebuah karya beraliran optic art. Itu salah satunya adalah menciptakan efek-efek dengan menggunakan pola dan juga garis. Nah, jadi penggunaan garis-garis bergelombang, contohnya itu penggunaan garis-garis bergelombang hitam dan putih secara berdekatan dan paralel. Itu gunanya itu untuk menciptakan kesan bergerak yang berkesinambungan. Makanya gue tadi kan bilang impresi pergerakan yaitu jadi permainan hitam dan putih tadi memiliki efek kontras yang kuat dan memberi banyak manipulasi terhadap mata dan juga otak kita. Kemudian ada teknik yang kedua yaitu menciptakan kesan bentuk atau warna. Kemarin itu kan kalau di TikTok itu lagi ramai-ramainya nih tentang color theory. Pernah lihat gak? Iya. Ketika lo ngelihat kuas ini di sini, itu kuas warnanya itu warna yang ada di kuas itu warnanya tuh hijau, dan ketika ditaruh di sini, ada berdekatan dengan warna-warna lain, itu warna menjadi warna biru. Itu termasuk dari color of theory. Nah, di situ para seniman-seniman itu akhirnya menuangkan color of theory tersebut untuk menciptakan tipuan seperti itu. Berarti orang-orang yang menggunakan optic art itu termasuk hebat banget ya? Itu gila sih. Emang mereka itu beneran hebat kalau menurut gua, karena sulit banget. Bakal sulit banget buat menciptakan karya yang beraliran optic art. Contohnya aja itu yang paling terkenal dan gue ketahui itu Bridget Riley dengan karyanya yang berjudul Intake. Di situ dia kayak ada karyanya dia itu ada garis bergelombang-gelombang berwarna hitam putih, dan ketika gue lihat itu garis kayak bergerak dan bikin gue pusing. Contohnya tuh kayak gini, nanti gue kasih kayak gini contohnya. Nah, itu karya dari Bridget Riley. Bagus banget ya. Gila sih itu. Tapi padahal sebelumnya dia tuh bukan orang yang beraliran optic art sebelumnya. Tapi karena dia mungkin ingin menciptakan aliran baru, ingin berkreativitas, akhirnya dia terjun ke optic art. Gue penasaran banget nih dari awal, fungsinya optic art itu untuk apa, dan selain untuk dinikmati itu untuk apa sih? Fungsi dari optic art ya emang fungsi yang pertama itu untuk dinikmati sih, tapi ada kemarin tuh gue lihat di Google, fungsi dari optic art itu ternyata gila, bikin gue speechless, untuk tes kepribadian. Iya, gue sering lihat sih ya, ilusi optik. Kemarin tuh ada kayak di Google, gue tes kayak nyari gitu tes kepribadian. Nah, yang ditunjukin dari tes tadi itu malah ilusi optik art. Ketika lo ngelihat ini berarti sama saja
lu gini dan sebagainya. Makanya gue tadi kan bilang kan ada contoh yaitu tes kepribadian. Ketika lo ngelihat ini karya, berarti sama dengan mata lo lelah lah atau apalah, itu termasuk tes kepribadian juga, tes psikologi lah bahasa kasarnya gitu. Terus apalagi yang mau ditanyain? Apa ya? Udah, sekarang kalian udah paham? Udah sih, udah. Okay. Sepertinya karena Bila ini sangat paham ya mengenai seni hebat gitu. banget. Dan pertanyaan-pertanyaan gue tadi udah dijawab sama Kak Nabila, dan sekarang rasa penasaran gue ini udah hilang. Iya. Oke, kalau udah paham, mungkin sekian dulu podcast dari kita. Semoga kalian yang mendengarkan bisa menambah wawasan ya. Terima kasih, bye. Bye.